Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kakak. Di sini kakak akan membahas tentang bagian dari rukun iman lagi nih. Ya. Sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih pada adik-adik semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Ya. Semoga tetap diberikan kesehatan terus ya. Sudah siap belajar belum nih? Ya, kalau sudah siap, yuk yang belum subscribe channel kakak ini, dipencet dulu tulisan warna merah yang ada di bawah ini, biar adik-adik tidak ketinggalan video-video lainnya dari kakak. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan pada pembahasan kita kali ini. Ya, di sini kita akan membahas bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Ada yang tahu apa itu? Ya, benar sekali adik-adik. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada iman kepada Nabi dan Rasul ini. Ya, yang pertama kita akan membahas apa sih pengertian dari rukun iman. Ya, pengertian dari iman kepada Nabi dan Rasulullah itu. Lalu yang kedua kita akan membahas perbedaan dari Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir kita akan membahas nama-nama Nabi dan Rasulullah. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas satu persatu. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Para Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Mengimani para Nabi dan Rasul merupakan bagian dari rukun iman yang keempat. Seperti yang sudah dikatakan pada waktu lalu pada penjelasan beriman kepada malaikat, iman kepada Rasul bukan berarti kita beribadah dan menyembah Rasul. Ya, iman kepada Rasul berarti kita meyakini dan mempercayai kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, bahwa kebenaran itu datang dari Allah dan orang yang beriman di dalam hatinya tidak ada keraguan untuk mempercayai dan meyakini hal tersebut. Ya, yang menjadi Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan lah adik-adik. Ya, jadi bukan sembarangan orang yang bisa menjadi Nabi dan Rasul. Ada proses yang harus dilewati oleh para calon Nabi dan Rasul. Ya, nanti Allah sendiri ya yang akan mengoreksi, yang akan menseleksi dan memilihnya. Ya, bukan oleh manusia yang dipilih secara bersama-sama. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentunya kita wajib meyakini dan mempercayai adanya Nabi dan Rasul itu, walaupun kita hidup di zaman yang sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diutus. Dan selaku orang yang beriman, kita tidak boleh ragu untuk mempercayainya, apalagi dalam masalah kebenaran. Karena kebenaran itu datang langsung dari Allah. Ya, ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya kebenaran itu datang dari Tuhanmu, yaitu Allah. Ya, maka dari itu jangan sekali-kali kalian merasa ragu dan termasuk orang-orang yang ragu. Nah, pengertian Nabi dan Rasul.
Rasul secara bahasa berarti utusan, sedangkan menurut istilah adalah seorang lelaki pilihan yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Ya. Jadi Rasul itu adalah utusan, ya, secara bahasanya. Sedangkan secara istilahnya adalah lelaki pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah baru kepada manusia, menyampaikan ajaran baru kepada manusia. Jadi yang namanya Rasul itu adalah seorang lelaki yang sudah Allah seleksi dengan melewati beberapa tahapan sehingga dia diangkat menjadi seorang Rasul untuk menyampaikan risalah baru, ajaran baru, ya. Ya, risalah itu adalah ajaran agama yang dibawakan oleh Rasul dari Allah. Nah, selain membawakan risalah, Rasul juga adalah contoh dan teladan untuk kita dalam menjalankan ajaran dari Allah ini. Ya, selain itu kita juga perlu mengetahui ciri-ciri dari seorang Rasul. Di antaranya, ya, di antara ciri-cirinya adalah seorang Rasul memiliki sifat-sifat yang utama, memiliki mukjizat sebagai pembawa berita gembira, adanya berita kenabian, memiliki tanda kenabian, dan juga tampak dari hasil perbuatannya. Ya, yang mana itu semua insya Allah kita akan bahas masalah ini di lain waktu. Nah, sedangkan Nabi itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu naba, yang berarti kabar atau berita. Ya, naba itu sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 2, ya, yang artinya adalah kabar atau berita. Untuk kabar itu adalah bukan kabar menanyakan keadaan atau apa, ya, akan tetapi kabar ini adalah berupa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi itu sendiri. Ya. Seorang disebut Nabi apabila dia memberikan kabar, ya, memberikan kabar yaitu wahyu dari Allah. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul. Dari pengertian Nabi dan Rasul tadi bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan, ya. Lalu apa sih perbedaannya? Ya. Nah, Nabi diutus oleh Allah dengan membawa dan menyampaikan syariat lama dari Rasul sebelumnya kepada umatnya. Ya. Sedangkan Rasul, ini perbedaannya, ya. Sedangkan Rasul itu diutus oleh Allah dengan membawa syariat baru untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaannya bukan Nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada keluarganya saja, sedangkan Rasul selain untuk keluarganya harus disampaikan kepada umatnya juga. Itu adalah perbedaan yang sangat keliru, ya, dan salah besar. Ya, ini perbedaan yang benarnya. Ya, Nabi diutus oleh Allah itu untuk membawa dan menyampaikan syariat yang lama, ya, yaitu dari Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul itu adalah membawa syariat baru, ya. Contohnya Nabi itu adalah Nabi Harun, ya, yang mana Nabi Harun adalah seorang nabi yang membawa dan menyampaikan risalah atau ajaran agama yang dulu dibawakan oleh saudaranya yaitu Nabi Musa, ya. Contoh lainnya dari Nabi itu adalah Nabi Ismail, ya, yang mana Nabi Ismail ini menyampaikan risalah, menyampaikan agamanya yang dibawakan oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, ya. Jadi bukan hanya untuk keluarganya saja, akan tetapi untuk umatnya juga. Nah, contoh Rasul, ya, itu adalah seperti Nabi Nuh, ya,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya, yang mana para nabi ini, ya, para rasul ini membawakan risalah baru untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Itu adalah perbedaan dari nabi dan rasul. Lalu selanjutnya adalah nama-nama nabi dan rasul, ya. Sebelum mengetahui nama-nama nabi dan rasul, kita perlu mengetahui dulu nih jumlah daripada nabi dan rasul tersebut. Nah, kira-kira jumlah nabi dan rasul itu ada berapa ya? Ada berapa kira-kira? Ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlah nabi dan rasul tatkala beliau ditanya oleh para sahabatnya. Ya, adapun jumlah nabi dan rasul adalah, ya, nabi berjumlah 124.000 dan rasul berjumlah 315 orang. Dan perlu kalian ketahui bahwa jumlah nabi dan rasul adalah sangat banyak, ya. Dan para ulama sepakat dan mengatakan jumlah nabi itu ada 120 ribuan, ya, artinya di angka sekitar 120 ribuan, ya, entah itu 121.000, 122.000, ya, atau yang lainnya. Dan jumlah rasul pun ada 300 lebih, ya. Yang jelas itu 300 lebih, entah di angka berapa lebihnya, ya, yang jelas, ya, dan yang lebih jelas dan tepatnya adalah sangat banyak, ya. Jadi untuk jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak, ya, ada ya, hanya Allah saja yang tahu. Nabi Muhammad saja hanya menyebutkannya tidak tepat, artinya hanya memperkirakan karena beliau tidak mengetahui lebih jelasnya itu berapa, ya. Hanya saja yang perlu kita yakini dan wajib diketahui ada 25 saja, ya, dari jumlah nabi dan rasul yang banyak itu, ya. Jadi yang tahu jumlahnya itu hanya Allah saja, ya. Yang lainnya tidak ada yang tahu. Nah, siapa saja nabi dan rasul yang 20 ini yang wajib kita yakini dan ketahui? Yuk kita tengok. Ini dia, ya. Nah, nama-nama nabi dan rasul, ya, ini jumlahnya ada 25. Yuk kita sebutkan bareng-bareng. 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Saleh, 6. Nabi Ibrahim, 7. Nabi Lut, 8. Nabi Ismail, 9. Nabi Ishak, 10. Nabi Yakub, 11. Nabi Yusuf, 12. Nabi Ayub, 13. Nabi Syuaib, 14. Nabi Musa, 15. Nabi Harun, 16. Nabi Zulkifli, 17. Nabi Dawud, 18. Nabi Sulaiman, 19. Nabi Ilyas, 20. Nabi Ilyasa, 21. Nabi Yunus, 22. Nabi Zakaria, 23. Nabi Yahya, 24. Nabi Isa, 25. Nabi Muhammad. Nah, jumlah 25 ini yang ada di dalam Al-Quran, yang disebutkan saja di dalam Al-Quran, yang wajib kita ketahui, ya, dan wajib dihafal pula. Nah, itu dia pembahasan tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasulullah, ya, perbedaan Nabi dan Rasulullah, dan nama-nama Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui dan yakini. Nah, di pembahasan berikutnya kita akan membahas mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, biar adik-adik tidak ketinggalan video pembahasan berikutnya, kakak ingatkan lagi nih, ya, silakan yang belum pencet tombol atau tulisan subscribe di bawah ini pencet dulu, ya,
biar adik-adik tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kakak. Nah, bila adik-adik suka dengan video ini, silahkan pencet tanda jempol yang ke atas dan berikan komentarnya. Sekian dari kakak, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.